Monggo next slide gitu, Yasmin. Nah, untuk pengampu kelas A dan B ya, untuk pengampu kelas A itu ada saya. Nah, background saya S1-nya alumni Unsud ya, sama seperti adik-adik. Dulu saya kuliah di Unsud juga, kemudian saya melanjutkan S2 di IPB. Nah, bidang keilmuan saya di manajemen agroindustri. Kemudian untuk kelas B ini ada Bu Heti ya. Bu Heti kebetulan hari ini berkalangan hadir karena sedang jaga UTBK ya adik-adik. Jadi kelasnya digabung dan Bu Heti belum bisa gabung untuk hari ini. Nanti untuk perkuliahannya antara kelas A dan B itu kan paralel untuk unitnya seperti itu. Jadi karena ada kendala ya namanya keterbatasan kuota limit ya yang hanya 100 orang, mungkin nanti akan dipikirkan ya baiknya ke depan seperti apa seperti itu. Nah, kemudian untuk Bu Heti ini untuk S1-nya beliau lulusan dari UGM, kemudian S2-nya sama dengan saya ya di IPB, beliau adalah kakak tingkat saya, kemudian bidang keilmuan beliau ini di supply chain management seperti itu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya Yasmin. Sebelumnya, ya benar ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya adik-adik di pertemuan 8 ini, tujuannya yang pertama mahasiswa dapat menjelaskan mengenai definisi biaya. Jadi nanti di akhir perkuliahan adik-adik diharapkan ya setelah mengikuti perkuliahan ini bisa menjelaskan ya definisi biaya itu seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang tujuan kedua ini nantinya adik-adik itu mampu menjelaskan dan membedakan macam-macam biaya ya. Karena klasifikasi biaya itu ada banyak ya. Jadi nanti di akhir perkuliahan ini diharapkan adik-adik bisa menjelaskan dan membedakan macam-macam biaya yang ada. Kemudian yang terakhir adik-adik bisa melakukan analisis biaya seperti itu. Nah, adik-adik kan sudah tahu ya biayanya jenisnya apa, kemudian item A itu nanti masuk biaya mana, kemudian dari situ nanti adik-adik bisa melakukan analisis biayanya seperti apa, seperti itu. Kemudian next slide selanjutnya. Nah, untuk pokok bahasan hari ini, yang pertama kita akan membahas sedikit terkait biaya ya, biaya itu apa, kemudian yang kedua kita akan membahas klasifikasi atau macam-macam dari biaya yang ada itu apa saja seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah sebelum kita ke biaya ya, kenapa sih kok kita bahas biaya gitu ya? Apa keuntungan kita bahas biaya seperti itu? Nah tentunya adik-adik kan sekarang masih semester 2 ya, mayoritas semester 2, mungkin ada semester atas yang memperdalam juga gitu ya. Nanti setelah kuliah tentunya adik-adik akan bekerja di sebuah perusahaan atau yang lebih bagusnya lagi adik-adik menjadi pengusaha ya. Jadi mempunyai usaha sendiri sehingga bisa merekrut tenaga yang lain ya untuk bekerja di adik-adik seperti itu. Nah, tentunya dari masing-masing usaha ya, baik ketika adik-adik bekerja di usahanya orang ataupun adik-adik membuat usaha sendiri itu sebuah usaha itu memiliki tujuan. Nah, kalau usaha kan biasanya profit oriented ya. Jadi tujuan dari sebuah usaha pasti mencari keuntungan adik-adik. Nah, kan untuk mencari keuntungan itu rumusnya kita harus tahu ya selisih antara biaya dan pendapatan. Nah, ketika hasilnya selisihnya nanti positif itu berarti usaha dari adik-adik itu akan mengalami keuntungan. Sedangkan ketika negatif berarti artinya adik-adik rugi. Nah, karena kita harus menghitung selisih antara biaya dan pendapatan, sehingga kita di sini harus tahu biaya-biaya apa yang kita keluarkan dalam usahanya, seperti itu. Nah, sehingga perlu dilakukan analisis biaya, seperti itu adik-adik. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Lanjut ya berarti. Nah, yang pertama kita akan membahas biaya. Sebentar ya, saya
bahas chat dulu ya. Mungkin adik-adik yang di kelas B ada grupnya nggak ya? Ada, Ibu. Ada, Bu. Ada ya. Nah, monggo disampaikan di grupnya ya, minta tolong di grup B. Silakan untuk sementara pelajari materi yang ada di Eldiru yang belum bisa join. Nanti untuk kode absen ditunggu akan saya sampaikan di pertengahan perkuliahan ya, adik-adik. Sebentar saya balas dulu WA-nya. Oke, maaf ya, kita lanjut. Nah, untuk biaya, apa itu biaya? Tentunya adik-adik sudah tahu ya, biaya itu apa gitu. Segala sesuatu yang dikeluarkan, berupa uang yang dikeluarkan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, pengeluaran itu dilakukan, sudah dilakukan sebelumnya, ataupun sedang dilakukan, ataupun yang akan dilakukan ke depannya. Nah, itu yang dinamakan biaya. Jadi, biaya itu segala bentuk pengeluaran yang berupa uang seperti itu dari usaha yang akan dijalankan atau usaha yang telah dijalankan seperti itu. Kemudian next itu tadi pengertian biaya ya. Nah, sekarang kita akan bahas macam-macam biaya atau klasifikasi biaya itu ada apa aja gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya adik-adik, untuk biaya itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama berdasarkan waktunya. Nah, biaya berdasarkan waktunya itu dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama secara historis, kemudian secara prediktif, dan yang ketiga secara aktual. Nah, kemudian yang kedua, biaya itu jika dilihat dari penggunaan, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah biaya investasi, kemudian biaya operasi, dan yang terakhir adalah biaya maintenance. Kemudian jika biaya dilihat dari segi produksinya ya, itu ada biaya fabrikasi, kemudian biaya komersial. Nah, yang terakhir jika dilihat dari volume produksi ya, atau jumlah produksinya, biaya itu dibagi menjadi biaya fixed cost dan variable cost. Nah, masing-masing biaya ini seperti apa, bedanya apa gitu ya. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Nah, sampai di sini pengertian biaya dan klasifikasi biaya bisa dipahami adik-adik. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah ya, berarti kita lanjut ya. Nanti kita akan bahas satu-satu klasifikasi biaya itu seperti apa gitu ya. Silahkan next slide untuk Yasmin. Nah, yang pertama kan tadi klasifikasi biaya kalau dilihat dari waktunya seperti itu. Nah, yang pertama itu tadi ada biaya historis ya, atau kalau dari historis kan sejarah ya, berarti sudah lampau gitu. Nah, di sini biaya historis itu biaya masa lalu. Jadi apa sih yang dimaksud biaya historis ini? Biaya historis ini merupakan biaya yang secara real telah dikeluarkan ya. Jadi sudah pada masa lalu dikeluarkan, kemudian ada catatannya ya. Nah, itu yang dinamakan biaya masa lalu. Nah, misalkan dari adik-adik ya, misalkan rajin membuat pembukuan ya, sama kayak saya kan seperti setiap bulannya gitu, saya melakukan pembukuan ya, pencatatan berapa uang yang masuk ke saya, kemudian uang tersebut saya keluarkan untuk apa saja. Itu saya selalu mencatat seperti itu ya setiap bulannya. Nah, kalau sudah dicatat, kemudian kita lihat lagi ya yang masa lampau itu namanya biaya masa lalu atau historis seperti itu. Karena sudah terjadi dan sudah ada catatannya seperti itu adik-adik. Nah, apa sih tujuan kita melakukan biaya historis ini atau biaya masa lalu ya? Nah, yang pertama itu sebagai dasar dalam menyusun atau melakukan estimasi untuk biaya yang akan datang seperti itu. Misalkan adik-adik melakukan pembuatan kue gitu ya.
tahun ini produksi sekian, biaya yang dibutuhkan sekian, seperti itu. Nah, ketika tahun depan adik-adik akan produksi lagi ya, tentunya adik-adik bisa melihat catatan masa lalu sehingga adik-adik tahu kebutuhan apa saja yang diperlukan, kemudian jumlahnya itu berapa. Nah, itu fungsi dari biaya historis atau biaya masa lalu. Kemudian selain sebagai estimasi biaya yang akan datang, biaya historis ini juga berfungsi untuk pertanggungjawaban ya kepada pimpinan ataupun pihak yang berwenang terkait pemakaian biaya yang sudah dikeluarkan tadi. Jadi ketika ada buktinya ya bisa di cross check gitu pemakaiannya itu larinya kemana saja seperti itu. Next untuk selanjutnya. Nah, yang kedua setelah historis ya, tadi ada prediktif. Nah, prediktif atau biasa dikenal dengan biaya perkiraan ini, jadi ini kira-kira ya. Nah, jadi di sini kita melakukan kira-kira atau estimasi ya. Estimasi biaya yang akan kita keluarkan saat kita menjalankan usaha ataupun proyek seperti itu. Nah, jadi tujuan dari biaya perkiraan ini memperkirakan ya pemakaian biaya dalam merealisasikan rencana usaha kita gitu. Jadi di sini biaya perkiraan ini bisa menjawab ya berapa sih biaya yang dibutuhkan oleh kita. Kemudian cukup nggak ya dana kita untuk melakukan usahanya. Kemudian kira-kira biaya yang kita susun itu sudah ideal atau belum gitu ya, atau masih kemahalan gitu. Nah, ketika biayanya masih dirasa kemahalan ya, mungkin nggak sih kita bisa menurunkan salah satunya gitu. Misalkan kita memakai barang A ya untuk memproduksi sesuatu gitu. Nah, ketika dirasa barang A itu mahal gitu ya, mungkin nggak sih kita mengganti barang A itu dengan barang B, tapi ketika nanti kita gunakan untuk produksi itu tidak merubah kualitas atau kuantitas dari produk kita gitu. Kemudian yang C, next selanjutnya. Nah, yang terakhir ini klasifikasi biaya berdasarkan waktu ini ada biaya aktual. Jadi biaya aktual itu biaya yang benar-benar dikeluarkan ya. Misalkan dari biaya estimasi gitu ya, kita mau produksi saus gitu ya, kita butuh cabai gitu. Awalnya kita memprediksi perkiraan kita butuhnya harga cabai per kilo itu 10.000 gitu. Nah, ternyata pada saat itu sedang panen raya gitu ya. Jadi bisa jadi harga cabainya kan turun ya menjadi 8.000, 5.000 dari biaya awalnya. Nah, kita catatkan biaya itu menjadi sebuah biaya yang aktual seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Lanjut ya. Kemudian, nah ini yang kedua, tadi kan berdasarkan waktu ya. Nah, sekarang biaya kalau dilihat dari penggunaannya. Yang pertama itu ada biaya investasi. Nah, apa itu biaya investasi? Jadi, segala biaya yang dikeluarkan ya dalam rangka untuk menyiapkan usahanya. Jadi, biasanya biaya investasi ini dikeluarkan di awal sebelum kita memulai usaha. Bisa jadi juga di tengah ketika kita mau menginvestasikan sesuatu yang baru ya. Misalkan kita menggunakan alat ya untuk produksi, kemudian di tengah-tengah alatnya sudah usang, kita butuh investasi lagi alat baru. Nah, untuk biaya investasi ini contohnya bisa dilihat ya, misalkan untuk pembuatan bangunan, baik untuk pabrik, gudang, ataupun kantor, dan lain sebagainya, kemudian bisa berupa peralatan produksi, kemudian bisa juga kendaraan. Nah, selain itu juga bisa berupa investasi itu pendidikan dan pelatihan dari sumber daya ya. Ketika adik-adik bikin usaha baru gitu ya, karyawannya kan belum paham gitu ya, di training dulu. Nah, itu biaya yang dikeluarkan untuk training itu juga bisa menjadi sebuah investasi bagi perusahaannya seperti itu. Kemudian yang kedua, slide selanjutnya. Nah, selain biaya investasi ini ada biaya operasional.
biaya operasional ini semua biaya ya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas usaha. Jadi biaya yang dikeluarkan selama proses operasi ya, selama usahanya itu berjalan seperti itu. Nah, contohnya itu misalkan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku, kemudian ketika kita mengoperasikan usaha kan juga butuh karyawan ya. Nah, itu gaji karyawan itu juga termasuk ke dalam biaya operasi. Kemudian selain bahan pokok ya, ada bahan pendukung lainnya untuk proses produksi ya, itu juga masuk ke dalam biaya operasi. Kemudian pengeluaran untuk administrasi dan organisasi itu juga mendukung berjalannya usaha ya, sehingga dikategorikan ke dalam biaya operasi seperti itu. Next. Nah, kemudian yang terakhir jika dilihat dari penggunaan itu ada biaya maintenance atau biasa dikenal dengan biaya perawatan. Jadi biaya maintenance ini biaya yang diperuntukkan dalam rangka untuk menjaga performa atau kinerja dari fasilitas ataupun peralatan sehingga kondisinya tetap prima dan bisa dioperasikan ya ketika kita akan melakukan produksi seperti itu. Nah, untuk biaya maintenance atau biaya perawatan ini secara umum dibagi dua adik-adik. Yang pertama biaya perawatan rutin atau periodik ya, atau preventif ya. Preventif kan pencegahan gitu. Jadi biaya ini dikeluarkan ya secara rutin seperti itu, sudah dijadwalkan gitu ya, keluar sekian gitu. Misalkan untuk misalkan kendaraan ya, ganti oli gitu kan sudah terjadwal ya, itu masuk ke dalam biaya perawatan. Kemudian perawatan rutin maksudnya ya. Kemudian yang kedua ada perawatan identil atau kuratif. Nah, contohnya seperti apa? Nah, biaya perawatan ini bukan merupakan biaya yang sudah kita rencanakan ya. Ibaratnya biaya tak terduga tapi untuk merawat gitu ya. Misalkan karena human error gitu ya, ada sesuatu yang patah di alatnya. Nah, itu biaya untuk perbaikannya itu kita masuk ke dalam biaya perawatan insidentil atau kuratif adik-adik. Jadi bedanya antara periodik dan insidentil ya. Kalau periodik itu sudah dijadwalkan sebelumnya. Jadi nanti akan tahu biaya perawatannya sekian ya setiap bulannya atau setiap tahunnya. Nah, sedangkan untuk biaya perawatan insidentil ini tiba-tiba ya, tidak terduga gitu. Ternyata butuh untuk ini gitu karena terjadi kerusakan seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Paham. Bisa, Bu. Paham. Nah, monggo Bisa, silahkan. Bu. Oke. Akses LDRU-nya ya adik-adik. Untuk absensi itu passwordnya Ekotek 8 ya. Monggo disampaikan juga ke teman-teman kelas B yang belum gabung di di Meet-nya. Monggo silakan 5 menit untuk absen.
Sudah mengisi kehadiran semua? Sudah, Bu. Sudah. Bisa dilanjut ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yasmin minta tolong slide selanjutnya. Nah, yang berikutnya ini klasifikasi biaya yang ketiga ya. Jika dilihat dari produk atau proses produksinya ya. Ini ada biaya produksi, kemudian ada biaya komersial yang kedua. Nah, yang pertama ini kita akan bahas biaya terkait biaya produksi ya. Nah, biaya produksi itu apa? Jadi segala biaya yang dibutuhkan dalam produksi untuk menghasilkan produk ya. Jadi produknya itu nggak cuma barang ya, bisa juga jasa seperti itu. Nah, kalau untuk biaya produksi ini diklasifikasikan menjadi 4 biaya ya. Yang pertama itu ada biaya langsung, kemudian ada biaya bahan langsung, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga ada biaya tak langsung, dan yang keempat adalah biaya tak langsung lainnya. Bisa next slide, Yasmin. Kita bahas satu-satu ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan biaya langsung gitu ya. Nah, biaya bahan langsung ini merupakan biaya yang timbul dari pemakaian semua bahan ya, yang menjadi pokok ya, atau inti dari proses produksinya ya. Nah, biaya ini contohnya ya, misalkan untuk produksi yogurt ya, biaya bahan langsungnya itu kan berarti kalau yogurt misalkan kita butuh bahannya susu. Nah, itu susu itu masuk ke dalam biaya bahan langsung. Kemudian ketika adik-adik pengen buat meja gitu ya, meja kan bahan bakunya dari triplek, terus ada bahan baku yang lain ya, itu merupakan biaya bahan langsung. Kemudian untuk produksi ember misalnya itu bisa menggunakan biji plastik ya. Jadi biaya pembelian biji plastik itu juga masuk ke dalam biaya bahan langsung seperti itu. Kemudian yang kedua tadi ada biaya tenaga kerja langsung ya. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu apa? Jadi biaya yang dikeluarkan untuk pekerja. Nah, pekerja ini yang benar-benar langsung ikut dalam proses produksi seperti itu. Nah, misalkan di yogurt tadi ya. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu contohnya biaya karyawan atau pekerja pengolahan susunya ya. Jadi orang yang melakukan proses produksi susunya tadi menjadi yogurt itu berapa sih gajinya gitu ya. Itu nanti ditulisnya masuknya ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Kemudian untuk membuat meja tadi ya, tentunya kita butuh tukang kayu ya. Nah, tukang kayu itu juga gajinya atau biaya upahnya ya, itu masuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Kemudian untuk pembuatan ember tadi ya, karena biasanya untuk pembuatan ember sudah otomatis ya, jadi kita butuh operator untuk menjalankan mesin untuk produksi embernya. Nah, biaya operator itu juga masuk ke dalam biaya kerja langsung seperti itu adik-adik. Kemudian selain biaya kerja langsung ada biaya tak langsung. Bisa next slide. Nah, ini biaya tak langsung ini biaya yang terjadi ya, atau yang digunakan tapi tidak masuk ke dalam bahan langsung dan langsung gitu. Jadi untuk tak langsung ini sama dengan biaya bahan tak langsung, kemudian ada biaya tenaga tak langsung juga seperti itu. Nah, untuk biaya bahan tak langsung ini semua biaya yang dikeluarkan ya, bukan untuk produknya gitu, tapi diperlukan dalam proses produksi seperti itu. Bukan biaya bahan bakunya ya. Jadi misalkan biaya bahan bakarnya atau biaya pelumas ya, olinya. Nah, itu masuk ke dalam biaya tak langsung seperti itu. Kemudian
selain biaya bahan tak langsung, di sini juga ada biaya tenaga kerja tak langsung. Jadi untuk biaya tenaga kerja tak langsung ini adalah biaya yang dikeluarkan ya untuk karyawan atau pekerja, tapi yang tidak ikut dalam proses produksinya seperti itu. Nah, misalkan dalam pabrik kan ada satpam ya, satpam pabrik kan tentunya nggak ikut produksi bahannya ya, tapi kita tetap mengeluarkan gaji untuk satpamnya ya atau petugas kebersihannya. Nah, itu masuknya ke dalam biaya tenaga kerja tak langsung seperti itu. Karena kita tetap melakukan pembayaran gaji ya, jadi tetap dihitung pengeluarannya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada biaya tak langsung lainnya. Jadi biaya tak langsung lain ini biaya yang tidak masuk ke dalam 3 biaya di atas tadi ya. Tapi kita keluarkan setiap tahunnya ataupun setiap kali proses. Nah, contohnya biaya tak langsung lainnya itu untuk sewa peralatan dan fasilitas pabrik, kemudian penyusutan dari peralatan ya, karena kita menggunakan peralatan lama-lama karena pemakaian terjadi penurunan nilai dari dari peralatannya itu, atau terjadi penyusutan sehingga kita menuliskan biaya penyusutan itu di dalam biaya tak langsung lainnya. Kemudian juga ada biaya pemeliharaan dan perawatan, kemudian ada pajak bumi bangunan, itu bisa masuk ke dalam biaya tak langsung seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, selain ada biaya produksi ini, kita juga memerlukan biaya komersial. Nah, biaya komersial ini merupakan akumulasi biaya yang dibutuhkan untuk membuat produk yang telah kita ciptakan tadi ya, itu dapat dijual seperti itu. Nah, tentunya biaya ini di luar biaya produksi. Tapi karena kita sudah mengeluarkan biayanya ya, maka kita perlu menghitungnya. Nah, biaya di luar produksi itu tadi masuk ke dalam biaya komersial. Nah, contohnya biaya umum dan administrasi ya. Misalkan ada kebutuhan surat menyurat seperti itu. Kemudian ada biaya pemesaran ya, misalkan untuk iklan atau untuk ikut pameran atau untuk distribusi dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya pajak usaha, itu masuk ke dalam biaya komersial. Nah, ini bisa dilihat ya di grafik ini. Nah, untuk gimana sih cara menghitung biaya primer ya atau biaya utama. Nah, biaya primer ini terdiri dari atau penjumlahan dari biaya bahan langsung dan biaya buruh langsung. Kemudian untuk biaya tidak langsung itu biaya bahan tak langsung dan biaya buruh tak langsung ya. Nah, sehingga di sini kita tahu biaya produksi. Nah, biaya produksi itu merupakan gabungan ya atau penjumlahan dari biaya tak langsung dengan biaya primer. Kemudian untuk biaya komersial ini ada biaya administrasi, kemudian biaya pemasaran ya. Sehingga untuk harga produk itu, penetapan harga produk itu penjumlahan dari biaya komersial dan biaya produk. Nah, kemudian kalau untuk untung kotor itu merupakan penjumlahan dari untung bersih ditambahkan dengan pajak. Nah, dari sini kita bisa menghitung harga jual produk itu berarti gabungan antara harga pokok dari produknya, kemudian ditambah pajaknya berapa, kemudian ditambah keuntungan bersihnya berapa. Nah, jadi nanti untuk penentuan harga jual produk ini bisa dilakukan perhitungan seperti ini, adik-adik. Nah, bisa next slide, Yasmin. Ini sangat kecil ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya, contoh dari pembuatan lemari penyimpanan yogurt ya. Nah, di sini sudah dituliskan biaya buruh langsung, kemudian biaya tak langsung, biaya komersial. Nah, ini nanti bisa dilihat ya jumlahnya. Kemudian next slide. Nah, dari biaya yang dikeluarkan tadi ya, ada biaya langsung,
kemudian buruh langsung tak langsung ini dijumlahkan ya adik-adik, sehingga didapatkan total harga pokok produknya itu sebesar 4.900.000 ya. Nah, kemudian itu digunakan untuk memproduksi 100 produk. Jadi, kita bisa menghitung kira-kira harga produk persatuannya itu berapa. Ketika kita melakukan produksi sebanyak 100 produk ya, itu dibutuhkan biaya sebesar 4.900.000. Berarti harga pokok per produknya itu 4.900 dibagikan 100 ya, jadi 49.000. Nah, di sini ada pernyataan nih. Bila keuntungan kotor sebesar 30% dari harga pokok. Tadi harga pokoknya 49.000. Jadi 30% dari 49.000 ini adalah 14.700. Sehingga harga jual produknya itu adalah jumlah dari harga pokok ditambah keuntungan kotornya. Jadi 49.000 ditambah dengan 14.700. Sehingga besarnya harga jual produk sebesar 63.700. Nah, di sini kemudian ada catatan lagi. Pajak penjualan adalah 10% dari harga jual produk. Nah, tadi harga jual produknya sudah dihitung, ketemunya 63.700. 10% dari 63.700 adalah 6.370. Sehingga keuntungan setelah pajaknya itu merupakan selisih dari harga jual produk, kemudian dikurangi dengan harga pokok produk dan dikurangi dengan pajak penjualannya, sehingga ketemu keuntungan per produknya ya setelah pajak itu sebesar Rp8.330 seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Yang lainnya paham? Paham Ibu. Oke, lanjut ya. Karena masih hari pertama ya, kita pemanasan, materinya nggak usah yang terlalu banyak dan mikir ya. Hanya pengantar gitu. Nanti kita mulai berhitung ya, melakukan perhitungan minggu depan seperti itu. Next slide, Yasmin. Nah, untuk yang terakhir ini jika dilihat dari volume produksinya ya, biaya itu dibagi menjadi dua, biaya tetap dan tidak tetap. Atau biaya tetap itu fixed cost, kemudian biaya tidak tetap variable cost seperti itu. Nah, biaya tetap ini merupakan biaya yang selalu dikeluarkan ya. Nah, jumlahnya itu tidak bergantung dengan banyaknya volume produksi kita. Jadi, ketika adik-adik usaha sebesar 100 produk ya setiap bulannya, misalkan ya, kemudian ketika terjadi penurunan atau peningkatan produksi itu besarnya biaya tetap itu akan tetap sama. Jadi, dia tidak berubah. Tidak bergantung dengan volume produksi seperti itu. Nah, contohnya yang pertama ini ada biaya penyusutan ya. Masih ingat nggak biaya penyusutan? Sudah belajar kan ya? Iya, Bu. Coba Restu, apa biaya penyusutan Restu? Misalnya alatnya itu apa ya? Ada bautnya Apa? yang hilang satu kayak gitu, Bu. Itu kan penyusutan, Ibu. Itu bukan, Bu. Oke, terima kasih Restu ya. Contohnya misalkan gini, adik-adik contoh nyatanya ya biar gampang dibayangkan gitu. Adik-adik kan punya gadget ya, misalkan handphone gitu. Nah, handphone pas beli gitu ya, misalkan adik-adik beli 10 juta gitu. Sudah adik-adik pakai selama 2 tahun gitu ya. Ada merek handphone lain gitu ya, yang lebih bagus. Nah, daripada punya 2 handphone kan tentunya adik-adik menjual ya handphone yang pertama tadi yang harganya 10 juta gitu. Nah, dari adik-adik beli 10 juta, setelah 2 tahun pemakaian, adik-adik jual tentunya nilainya tidak akan 10 juta lagi kan ya.
misalkan lakunya ya setelah 2 tahun pemakaian itu jadi 2 juta. Nah, jadi selama 2 tahun itu terjadi penyusutan sebesar 8 juta. Nah, yang dimaksud dari biaya penyusutan ini adalah penurunan nilai dari barang ya, bisa alat ataupun mesin karena umur pemakaian seperti itu. Seperti tadi handphone awalnya beli 10 juta ya, kemudian setelah dipakai 2 tahun dijual harganya laku 2 juta. Jadi penyusutan selama 2 tahun itu sebesar 8 juta seperti itu. Nah, kemudian biaya tetap selain penyusutan tadi ada biaya bunga modal, kemudian asuransi, kemudian ada biaya pajak dan biaya gudang ataupun garasi. Next slide, Yasmin. Nah, yang terakhir ini ya untuk pembahasan hari ini biaya variabel ya, atau biaya tidak tetap. Jadi kalau tadi biaya tetap itu mau berapapun jumlah produksi adik-adik ya, pasti biaya yang dikeluarkan tetap segitu gitu ya. Nah, sedangkan untuk biaya tidak tetap ini biayanya dikeluarkannya itu bergantung dari produksi ya. Kalau produksinya banyak berarti biaya yang keluar semakin banyak. Sedangkan ketika produksinya sedikit, biaya yang keluar itu semakin sedikit seperti itu. Nah, contohnya biaya bahan bakar ya. Kemudian biaya pelumas, kemudian biaya perbaikan, biaya operator, biaya hal khusus, kemudian biaya bahan baku ya tentunya ketika adik-adik mau memproduksi produk ya, ketika adik-adik mau bikin mie ya, mie 100 bungkus gitu, pasti biayanya akan berbeda ya ketika adik-adik produksinya 200 bungkus ataupun 50 bungkus seperti itu. Nah, itu yang dinamakan biaya tidak tetap. Nah, sehingga untuk menghitung total biaya ya, itu yang dibutuhkan untuk produksi itu tinggal menggabungkan atau menjumlahkan antara biaya tetap atau fixed cost dengan biaya tidak tetap atau variable cost. Nah, yang perlu dicatat di sini ya, untuk biaya fixed cost itu biasanya kan satuannya rupiah per tahun ya, sedangkan untuk biaya tidak tetap ini satuannya rupiah per proses misalkan. Nah, itu perlu disamakan dulu satuannya seperti itu. Nah, mau per proses ataupun mau per tahunnya seperti itu. Sehingga setelah disamakan satuannya kita bisa menjumlahkan dan kita tahu berapa sih total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi barang A misalnya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu. Tadi yang di jumlah-jumlah itu gimana, Bu? Jumlah mana Firda? Masih agak bingung sama yang tadi di jumlah-jumlah. Yang mana maksudnya? Yang contoh itu, Bu, perhitungan tadi. Iya, yang perhitungan yang barusan. Oh, yang barusan. Yang biaya tetap sama biaya tidak tetap. Iya, Bu, benar. Benar. Nah, kan untuk misalkan kita mau melakukan produksi, Yasmin kan dari TPN ya? Yasmin Firda ya tadi, maaf. Iya, Bu. Nah, misalkan Firda mau usaha bakery gitu ya. Nah, mau bikin kue gitu kan ada biaya tetap dan biaya tidak tetap ya. Nah, untuk menghitung keseluruhan biaya yang dikeluarkan yaitu menggabungkan atau menjumlahkan ya antara biaya tetap dan tidak tetap. Jadi misalkan biaya tetapnya keluar 2 juta per tahun, sedangkan biaya tidak tetapnya keluar 200.000 per proses gitu ya. Kan tidak match ya, satuannya berbeda ya. Jadi nanti disamakan dulu satuannya. Misalkan tadi 200.000 per proses. Nah, dalam 1 tahun itu kira-kira prosesnya terjadi berapa kali? Sehingga bisa dihitung rupiah per tahun. Nah, sehingga sudah match kan satuannya ya sama-sama rupiah per tahun. Jadi kita bisa
menjumlahkan. Jadi biaya total per tahunnya ketemu sekian rupiah, seperti itu. Sudah paham atau masih bingung? Oh baik Bu, terima kasih sudah. Oke, sama-sama. Yang lainnya? Izin bertanya, Bu. Iya. Siapa? Eh, Monica ya? ya. Izin bertanya, di yang biaya tetap itu kan biaya pajak kan termasuk biaya tetap ya, Bu ya. Iya. Nah, apakah biaya pajak yang kayak misal kita bayar di restoran atau kita bayar sesuatu yang ada pajak misal 10% biasanya. Nah, itu kan tergantung sama kuantitas kita belinya tuh barang apa. Nah, itu kenapa masuk ke biaya tetap, Bu? Soalnya kan kalau biaya tetap kan tidak bergantung ke volume produksi yang dikeluarkan ya. Seperti itu, Bu. Oke, pertanyaan bagus ya dari Monica ya. Bu, kan berarti beda-beda Bu, tergantung misalkan kayak restoran tadi ya, berapa porsi yang dijual gitu. Nah, pajak di sini coba Yasmin bisa yang nah ini ya, pajak tadi. Nah, pajak di sini yang dimaksud biaya pajak terhadap mesin atau alatnya. Nah, namun di Indonesia rata-rata tidak ada penetapan biaya pajak ini. Nah, untuk negara berkembang ya, untuk biaya pajak mesin ataupun alatnya itu biasanya dikenakan 2% dari harga awal dari si alat atau mesinnya itu, seperti itu per tahunnya. Jadi bukan pajak usaha. Seperti itu, Monica. Kan kalau pajak usaha tergantung ya berapa kapasitas usahanya, seperti itu. Nah, di sini yang dimaksud pajak alat atau mesinnya, seperti itu. Sudah jelas, Monica? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang lainnya? Sudah paham atau masih bingung gitu dari penjelasan biaya gitu, klasifikasi biaya, kemudian sudah bisa membedakan belum gitu sekarang? Ini nggak ada orang atau gimana? Kok diam semua gitu? Sudah Bu, cuma lagi dipahami lagi. Soalnya kalau mengacu sama yang BEP dulu pernah dipelajari itu, ini lebih kompleks lagi ya Bu. Ini kan klasifikasi biaya ya macam-macamnya gitu. Nah, untuk BEP itu biasanya dasarannya biaya Iya, tetap dan biaya tidak tetap gitu. iya, begitu. Terus tuh angkatan berapa? 20 Bu. 20. Kelas A atau B? Iya, Kelas mana? kelas A Bu. Kelas A. FB Kelas Bu. mana ya? Kelas B dengan Pak Sis ya? Sebelumnya Oh iya Bu, kemarin. Paksis. Sudah belajar BEP? Nggih. Dulu waktu SMA sih Bu. Oh, SMA-nya apa? SMA-nya Jatilawang Bu. Jatilawang. Oke. Dulu sudah pernah belajar BEP gitu ya? Iya. Nanti berarti sudah bisa ya ke depan kalau nggak salah pertemuan besok ya kita akan belajar tentang BEP gitu. Nah, kalau untuk BEP biasanya dasarannya kita menggunakan fixed cost dan variable cost seperti itu. Jadi untuk ke depan ya yang lebih sering akan kita pakai itu biaya tetap dan tidak tetap gitu adik-adik. Sampai di sini sudah paham? Paham Bu, insya Allah. Insya Allah paham ya. Paham Bu. Berarti nanti
bisa ya mengerjakan kuisnya gitu ya. Nggak jauh dari materi ini gitu. Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Ada yang ingin ditanyakan? Bu izin bertanya, Iya. kuisnya itu ada hitung-hitungannya nggak? Coba nanti dilihat ya. Intinya Oh kuisnya iya Bu. Soalnya dari kalau materi hari ini gitu. Soalnya kalau kenapa? iya Bu siap. Soalnya mau belajar dulu Bu kalau udah hitung-hitungannya. Mau belajar dulu ya. Oke. Sudah cukup ya adik-adik atau ada yang mau ditanyakan lagi? Halo, nggak ada suara? Dari saya cukup, Bu. Iva cukup, yang Mungkin lainnya? cukup, Ibu. Oke, cukup ya. Mungkin cukup Bu. Misalkan masih bingung ya, bisa dibaca-baca lagi ya. Takut, aduh kuisnya Bu, tiba-tiba kok pertemuan pertama ada kuis gitu ya. Nanti saya nggak bisa ngerjakan gitu. Ini kan masih ada waktu ya sekitar 30 menit ya untuk mengerjakan kuis. Kuisnya ada 10 soal yang harus dikerjakan dalam 7 menit ya. Kalau menyimak materi ini, kemudian nanti belajar lagi, saya rasa bisalah mengerjakan kuisnya, tidak sulit ya. Sesuai dengan pertemuan hari inilah pokoknya gitu. Tidak akan mikir susah-susah kok gitu. Yang penting nyimak, kemudian paham dari klasifikasi-klasifikasi biaya gitu ya. Insya Allah bakal bisa mengerjakan kuisnya. Dan kuisnya bisa diakses sampai jam 10.30 gitu adik-adik. Kalau memang dirasa sudah cukup, saya akhiri pertemuan hari ini. Silahkan belajar dulu ya kalau belum mantap untuk mengerjakan kuisnya. Karena masih setengah jam gitu. Terima kasih adik-adik. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Nanti untuk pertemuan ke depan ya, diusahakan lebih baik sehingga bisa join lagi seperti itu. Untuk Yasmin, kelas mana ya Yasmin? Saya kelas A, Bu. Kelas saya ya berarti ya. Iya. Nanti kontak saya terkait rekaman ya. Biar yang belum join bisa lihat rekamannya lagi gitu. Baik, Bu. Terima kasih Yasmin. Terima kasih kembali, Bu. Oke, terima kasih adik-adik. Mohon maaf ya karena hari ini kuliah perdana setelah UTS banyak kendala ya mulai dari laptop saya hang, kemudian akhirnya dibantu oleh Yasmin.